Oke, selamat datang di lab Game Concept and Design. Ya, ini adalah lab kita yang kedua. Pada pertemuan kali ini kita akan membuat game namanya Breakout. Ya, ini contoh hasilnya. Jadi kita akan mengendalikan pad yang ada di bawah, terus ada bola. Ya, bolanya ini akan bergerak dalam satu garis lurus dan memantul-mantul. Ya, kita harus menjaga bolanya ini supaya tidak keluar dari ruangan. Ya, caranya dengan menggunakan pad ini. Dan tugas kita adalah menghancurkan berbagai blok, ya. Yang akan kita hancurkan di sini hanya blok merah dan blok biru. Ya, yang blok warna-warni ini optional, di sini cuma pemanis saja. Dan blok yang warnanya abu-abu ini tidak bisa dihancurkan. Dia justru akan mengurangi nilai. Ya, untuk sumber dayanya, resource-nya teman-teman silakan ambil di Classroom. Ya, kalau teman-teman yang lain, saya akan sediakan linknya di description di bawah. Ya, ada resources 02. Ini isinya adalah berbagai macam gambar dan audio. Ya, sekali lagi saya tidak akan mencobakan audionya karena itu simple banget caranya. Ya, tapi di sini ada berbagai gambar, ada bolanya, ada bed, ya. Ini yang akan kita kendalikan. Bednya ada 3 versi, yang normal, yang besar, sama yang kecil. Terus ada berbagai macam bonus. Ini akan jadi tantangan sendiri nanti. Ya, kemudian ada brick yang horizontal sama vertikal. Ini untuk desain levelnya, ya dindingnya supaya tidak tembus. Lalu live ini bisa kita gunakan untuk menggambar nyawa, ya walaupun di sini pakai bolanya sendiri, tapi tidak apa-apa kita pakai live-nya aja. Terus ada berbagai macam stone yang bisa teman-teman pakai. Ya, yang akan saya pakai hanya 3, yang blue, gray, sama red. Ya, nanti kalau sudah bisa silakan kembangkan sendiri. Ya, cara mainnya, pemain akan menggerakkan bed ke kiri atau kanan dengan menggunakan tombol kiri atau kanan. Ya, kalau tidak suka pakai tombol arah, silakan pakai A atau D ya. Nah, kemudian bolanya akan mantul kalau menabrak apapun, entah brick maupun bed. Kalau menabrak brick, brick tersebut akan pecah atau hilang. Ya, pemain harus berusaha di sini supaya bolanya tidak jatuh. Kalau bolanya jatuh alias keluar dari ruangan, maka pemain akan kehilangan nyawa. Ya, level akan berakhir ketika seluruh brick akan berhasil dipecahkan. Ya, bisa permainan berakhir atau yang mau mengembangkan lagi silakan lanjut ke level berikutnya. Ya, ini brick yang akan disediakan. Oh, sebentar, ini layoutnya agak berantakan. Saya betulkan sebentar ya. Ya, jadi ini berbagai jenis bricknya. Ya, saya akan gunakan hanya 3 yang teratas. Ya, brick yang merah akan memberikan skor 50 dan dia cukup sekali aja dikenain sama bola. Yang biru skornya 100, juga nyawanya 1. Sementara itu kalau yang abu-abu ini malah negatif 50 dan tidak bisa dihancurkan. Ya, berbagai brick yang lain sudah disediakan, nanti silakan dikreasikan sendiri. Ya, yang 2 terakhir yang bawah tidak kita buat. Ya, ini berbagai macam bonus. Ya, kalau white, maka bednya akan menjadi lebih lebar. Tapi ini tidak akan berpengaruh kalau bednya sendiri sudah lebar. Ya, sementara itu kalau S ini boleh dibilang bukan power up tapi power down ya. Bednya akan jadi yang versi paling pendek tadi. Ini tidak akan berpengaruh kalau bednya sudah pendek. Lalu ada F, fast, kecepatan bolanya nambah. Lalu ada B, jumlah bolanya bertambah, ya atau bisa juga nyawanya bertambah. Ya, bonusnya ini bisa didapat pada brick tertentu yang berhasil dipecahkan, atau bisa juga saracak nanti. Nah, langkah-langkahnya kita review lagi ya. Ini sudah dijelaskan pada lab 1 ya, pada pertemuan yang lalu. Kalau ada yang belum lihat ya silakan lihat untuk lab 1 itu dulu ya, videonya akan saya kasih linknya di bagian description di bawah. Ya, intinya kita nambah semua sprite dulu, terus nambah objek, nambah room, sama bikin roomnya, nambah suara kalau ada, ya letakkan objek di room, bikin event action,
terus tes game, dan kita ulangi sampai gamenya selesai. Ya, events dan action juga ada di pekan lalu, di pertemuan Lab 01, ya. Nanti yang kelewatan bisa ke sana dulu, ya. Referensinya juga ada di sana, ya. Untuk visual code reference ini akan saya taruh juga deh referensinya di description untuk daftar event dan action. Nah, tambahkan sprite dan objeknya sekarang ya untuk bat bola. Batnya silakan pakai yang bat biasa, tapi masukkan aja semuanya ya, bat big sama bat small, bola, brick horizontal sama vertikal, lalu bricknya warna biru, merah sama abu-abu aja. Oke, saya akan lakukan hal itu terlebih dahulu ya, dan mungkin di sini karena semua pengaturannya sama, ya, saya akan contohkan satu load sprite-nya dulu, setelah itu yang lain caranya sama persis, sehingga saya akan skip langsung ke terakhir ya. Oke, sebagai contoh, ini saya akan cari dulu yang pertama untuk, nah saya punya ball-nya dulu, jangan lupa remove background, ya karena ini ada background-nya semua, terus di open, ya lalu setting lainnya boleh dibiarkan apa adanya, ya setting lainnya biarkan apa adanya dulu, terus langsung klik OK. Oh tunggu, ini saya belum kasih nama, nanti bingung sprite 0 ini apa, ya jangan terburu-buru ya, pastikan teman-teman juga ingat untuk memberi nama dari sprite-nya. Nah, jadi seperti itu caranya nambahkan sprite secara sekilas ya. Setelah ini saya akan percepat videonya atau bahkan skip sampai semua sprite selesai ditambahkan ya. Oke, semua sprite sudah ditambahkan. Ya, yang lain optional. Ya, mau ditambahkan semua boleh, tapi saya sekarang hanya melakukan ini aja, minimalis ya. Core dari gamenya, ball, bat semuanya dulu. Wall, horizontal, vertikal, dan bricknya red, blue, sama gray. Nah, langkah berikutnya, buatkan objek untuk masing-masing sprite tersebut, dan satu buah objek bantu. Ya, objek bantunya akan dipakai untuk apa nanti dulu ya. Nah, di sini objek solidnya itu adalah semua brick sama bed. Ya, jadi kecuali bola itu silakan dibuat solid. Ya, saya akan contohkan satu pembuatan objek dulu ya. Objek ball, sprite-nya ball, dah oke langsung. Nah, sementara itu untuk objek bed, kasih ya sprite bed saja, lalu centanglah solidnya. Ya, bed big sama bed small boleh dibuat, tapi saya tidak akan bikin ini dulu, karena saya tidak punya power sementara. Ya, saya akan tambahkan untuk wall sama brick-nya ya. Teman-teman juga silakan tambahkan berbagai macam objeknya ya. Oke, objek saya sudah jadi semuanya. Nah, berikutnya untuk room-nya, bikinkan satu room dulu ya. Kasih nama room level 1, kemudian letakkan satu buah objek bat dan bola. Bolanya usahakan supaya cukup dekat dengan bat, tapi jangan sampai benar-benar nempel atau bahkan bersinggungan ya. Karena pada awal permainan nanti bola akan langsung jatuh ke arah bawah. Ya, kasih batasan level dengan menggunakan brick horizontal sama vertikal,
tapi bagian bawahnya jangan ditutup, supaya bolanya bisa jatuh, bisa keluar dari ruangan. Ya, lalu brick biru, merah, abu-abunya silakan disusun dengan bebas. Ya, saya akan bikinkan room di sini. Ukurannya bebas juga, mau 1024 768 ya boleh. Salah satu. Ya, lalu silakan didesain. Saya akan bikin bagian sininya dulu ya. Pembatasnya dulu. Ya, kemudian untuk pembatas vertikalnya, ya ini saya akan ganti snap X-nya itu cuman 16. Ya, tapi kalau teman-teman lihat di sini, saya zoom in sedikit ya. Kalau saya letakkan di sini, jadinya numpuk satu sama lain. Ya, ini sebetulnya tidak masalah sih. Tapi kalau teman-teman lihat di contohnya sini, ya ini kan tidak numpuk. Ya, nah kalau mau tidak numpuk, berarti kita harus pindahkan ke sini. Ya, masalahnya ini snapnya 32. Jadi snapnya dikurangin juga aja, jadi 16 kali 16. Ya, lalu ini bisa kita gambar ke arah bawah. Ya, tapi jangan benar-benar ditutup semua. Misalkan saya sisakan ya segini aja deh. Ya, lakukan hal yang sama di sebelah kanan. Ya, kalau keliru bisa dihapus ya. Caranya gimana? Lihat yang pertemuan minggu lalu. Ya, atau petunjuknya ada di sini. Ya, untuk hapus, klik kanan sambil tekan tombol shift ya. Oke, ini kayaknya saya besarkan aja deh, supaya lebih enak. Nah, karena levelnya kebetulan besar. Kemudian, letakkan bed-nya di tengah. Nah, ini kira-kira di sini. Ya, kayaknya level saya terlalu besar. Ini kebesaran banget ya, saya akan perkecil aja deh. Oke, settings. Saya akan kecilkan jadi 640 480 kayak kemarin. Ya, supaya desainnya tidak terlalu lama. Ya, bednya saya pindah ke sini kira-kira. Dan ini berarti harus dihapus semua. Mau tidak dihapus juga tidak masalah sih. Misalkan berubah pikiran, ya sudahlah dikembalikan aja. Tidak apa-apa ya. Ini saya perkecil aja biar tidak kelamaan untuk mendesain levelnya. Ya, teman-teman yang lain juga silakan mendesain level. Ya, mungkin mau pause videonya dulu, boleh. Ya, setelah ini kita akan bareng-bareng mengerjakan gameplaynya ya. Nah, ini snapnya mungkin ada baiknya diganti 16 kali 32 ya, supaya snapnya jadi, sorry kebalik. 32 kali 16. Nah, supaya ukurannya sama persis dengan si brick-nya. Ya, kalau sudah, silakan berkreasi. Oke, saya rasa cukup untuk desain level saya ya. Ini mungkin teman-teman ingin desainnya awal-awal tidak terlalu banyak dulu, ya terutama nanti untuk ngecek game end-nya ya. Kemudian bed-nya saya geser lagi ke sini dan nah sekarang untuk nempelkan bola ini teman-teman perlu zoom
sedikit, ya, lalu silakan letakkan freehand. Ya, tapi hati-hati sedikit dengan bolanya, jangan sampai berpotongan seperti ini ya. Sisakan tempat sedikit. Ya, misalnya seperti ini. Nah, level saya sudah jadi. Oke, nah setelah slide ini, ya, lakukan apa saja yang diperintahkan pada tiap slide, kemudian dites dan dibetulkan kalau terjadi sesuatu, ya. Oke, yang pertama, buatlah supaya pemain ini bisa menggerakkan pad dengan tombol panah kiri atau kanan. Nah, ini bisa pakai cara yang kemarin, tapi ada alternatifnya, ya. Untuk cara menggerakkan, misalkan di sini diilustrasikan untuk panah ke kiri. Ya, kita pakai event keyboard left, tapi menggerakkannya bukan pakai move fix lagi, melainkan menggunakan jump to position. Ya, langsung ya, object pad. Eventnya adalah keyboard left, dan bukannya pakai move, sekarang kita pakai jump to position. Ya, ikonnya bentuknya seperti ini. Di ujung kiri atas bagiannya jam. Ya, kalau bendanya itu bergerak ke kiri, berarti kan X-nya negatif nih. Ya, maka silakan diisikan X-nya sembarang. Misalkan saya isikan kelipatan 16, mungkin 8 dulu. Tapi jangan lupa, silakan dicentang relatif. Ya, konsep pergerakan ini maksudnya gimana sih? Saya ilustrasikan aja deh, pakai pad ini. Ya, kalau pemainnya menekan tombol kiri, harusnya si pad-nya ini kan geser ke kiri, bener nggak? Ya, nah perhatikan di bagian sini, ya. Sebentar, saya bisa munculkan informasi itu di mana ya? Ya, di sini deh. Di sini juga bisa ya, position X, perhatikan. Karena kalau yang di bawah, ini adalah posisi kursor saya. Ya, perhatikan aja position X yang ada di sebelah kiri sini. Nah, awalnya dia ada di 288. Kemudian kalau saya geser ke kiri, itu ternyata berubah jadi 256. Ya. Nah, berarti pergerakannya dari posisi sini yang X-nya 288 menuju ke posisi 256, artinya adalah pad ini aslinya sudah bergerak sejauh negatif 32 ke kiri. Ya, bergerak jauh 32 pixel ke kiri alias negatif 32 dari posisinya sebelumnya. Nah, ingat untuk mendefinisikan nilai sebelumnya, ya, ketika kita mau menambahkan atau mengurangkan nilai yang sudah ada sekarang dengan nilai yang terbaru, maka jangan lupa relatifnya dicentang. Kalau tidak dicentang, akibatnya adalah bed kita langsung lompat ke X sama dengan negatif 8, alias di luar layar. Ya, jadi relatif kali ini penting untuk menggunakan konsepnya jump to position. Oke, kita cek. Jalankan dengan F5. Ya, ketika saya tekan tombol kiri, maka dia akan gerak ke kiri, dan kalau dilepas, dia langsung berhenti. Ya, dengan menggunakan jump to position, ini enaknya kita tidak harus bikin release left. Kalau kemarin, ketika kita menggunakan move fixed, ya, waktu kita melepas penekanan tombol tersebut, kita harus ngasih move fixed juga, yang speednya 0 dan direction-nya adalah diam. Ya, tapi kalau menggunakan jump to position, selama kita melakukannya hanya di keyboard left, di sini misalkan, maka ketika pemainnya melepas tombol tersebut, maka objek dia, ya, objeknya pad itu akan diam langsung. Ya, walaupun, nah ini masih bisa keluar dari layar, ya. Nah, kalau mau mencegah itu, cara paling gampangnya adalah
Ya, kita halangin aja si bednya ini. Ya, kasih satu ekstra di tepi-tepinya. Ya, ini saya harus ganti snapnya X16 juga, supaya yang sebelah kanan ini bisa ke sini. Ya, sip. Nah, itu bednya. Ya, sekalian aja dibuat bahwa yang kanan mirip, jadi saya akan duplicate aja. Duplicate, keyboard right, tapi ini sekarang adalah positif 8 dan tetap relatif ya. Nah, mari kita coba. Oke, nah kok tetap tembus? Ya, kita tetap harus memberikan event collision terhadap wall yang vertikal, ya, bahwa dia harus diam. Ya, tambahkan aja collision dengan objek wall vertikal, berarti dia harus diam. Ya, bisa pakai jump position 0,0 relatif atau move fix yang arah tengah dengan speed 0. Ya, kalau saya coba pakai jump to position dengan ini diisi 0,0 dan ini relatif, ya artinya posisinya yang sekarang adalah posisi sebelumnya ditambah 0,0. Harusnya diam. Ya, kita tes saja. Nah, itu dia. Ya, ketika nabrak sekarang si bed saya sudah tidak keluar dari ruangan. Oke, bednya jadi berarti ya. Berikutnya ball. Pada keadaan awal, bola akan bergerak pada arah acak ke barat daya atau tenggara, ya kiri bawah atau kanan bawah serong. Ya, eventnya create, gerak bola, move fix, dua arah itu kasih speed 8, terus kasih sound, saya tidak ada soundnya. Ya, tapi kalau teman-teman mau boleh dimasukkan ya. Oke, bola. Create. Move fix ke dua arah ini, speednya 8. Ya, mau kasih sound boleh ya, silakan. Nah, kalau bolanya menabrak bed, maka pantulkan bola dan di sini diminta mainkan suara bounce. Ya udahlah, karena ada perintahnya semua, saya akan import dulu sound-nya ya. Oke, sound-nya saya dapat dari resources, ada bounce. Ini sayangnya tidak bisa dipilih semua satu-satu, jadi ya sudahlah. Sound, bounce. Ya, ini suara bounce-nya. Setting lainnya biarkan aja. Lalu tambahkan, sorry kok sprite. Sebentar. Sound ya, yang ini. Terus, N. Ini kalau berhasil ya. Kalau semua brick-nya sudah berhasil dihancurkan. Lalu out. Ini kalau bolanya keluar dari ruangan. Kemudian ada solid. Ini kalau nabrak brick atau bed, bisa. Dan terakhir ini ada start. Ya, bisa digunakan untuk memulai permainan.
Ya, atau sebentar. Kalau di sini bolanya kalau nabrak bed, suruh mantulkan bola. Ya, bisa juga ditambahkan di objek ball ketika dia muncul, maka dikasih suaranya, ya dikasih suara start, boleh. Misalkan sound ya. Oke, saya akan mainkan sound start. Loop-nya jangan ya. Ini kebetulan tidak ada background musiknya, jadi semua sound jangan di loop. Nah, kita bikin yang ball versus bat. Ketika bola menabrak bat, mainkan suara bounce. Maka tambahkan event collision dengan bat. Ya, saya ada di sound, jadi saya tambahkan sound-nya dulu. Bounce. Kemudian tambahkan action bounce. Ya, dan kali ini kita akan coba yang precisely. Ya, dan ini against-nya biarkan solid. Kenapa? Karena toh bed kita sudah solid. Lakukan hal yang sama untuk pembatas ruangan, beri wall horizontal maupun vertikal, tapi mainkan suaranya adalah solid.wav. Oke, tambahkan aja wall horizontal. Kita mainkan sound di sini harusnya. Nah, ini dia sound solid ya. Ini tinggal duplicate untuk collision dengan wall yang vertikal. Oke, kita tes. Nah, saya punya masalah di sini. Saya akan stop aja deh. Ya, saya punya masalah bahwa ketika dia nabrak wall yang vertikal, nggak mantul. Ya, kenapa? Karena nggak ada bounce-nya, ya kan? Ya, di sini saya lupa menambahkan bounce. Ya, kita bounce-kan saja dengan harapan ketika dia nabrak. Nah, seperti itu. Lah break-nya kok belum? Ya memang belum jadi, ya. Nah, tapi gameplay dasarnya kurang lebih sudah oke. Nah, ini karena saya aturnya tadi bounce-nya adalah precisely, maka game maker akan menghitungkan sebaik mungkin, ya, sepresisi mungkin pantulannya seperti apa. Ya, jadi teman-teman bisa lihat, saya kadang-kadang bisa memanipulasi sudut pantulannya. Nah, tapi seperti itu bisa juga terjadi bahwa pantulannya itu membuat dia justru jatuh ke bawah. Tidak apa-apa ya. Ini yang saya harapkan mestinya. Oke, ball versus brick sekarang. Kalau bolanya menabrak brick yang di tengah tadi, ya pantulkan bola, hilangkan brick, tambahkan skor, dan mainkan suara bounce. Ya, pantulkan bola, hilangkan brick ini mirip. Hilangkan brick, jangan lupa pakai destroy instance, dan yang other ya, applies to-nya yang other. Oke, nambah skor kemarin juga sudah, maka kita akan lakukan langsung. Jika bola menabrak brick, ya, maka saya bikin yang brick red dulu ya. Pantulkan bola, bounce, precisely solid, lalu hilangkan brick, destroy, other, mainkan efek suara bounce, tambahkan skor. Nah, kita harus mendefinisikan skornya dulu. Jadi saya akan lakukan di bed aja, ya, karena bed ini yang pasti ada di ruangan.
Ya, maka di bed saya tambahkan create. Lalu ke bagian skor, saya akan set skornya adalah 0 dulu. Nah, setelah skornya di set 0 pada saat bednya muncul, maka di ball saya bisa nambahkan skornya sekarang. Skornya adalah 50 dan relatif ya, karena kita mau menambahkan skor. Oke, lalu lain-lainnya sudah ya. Kita tes. Perhatikan kalau bolanya menabrak brick merah. Ups, ya. Ya, tapi bisa terlihat ya bahwa brick merahnya sudah hilang, sudah memantul, sudah muncul suaranya, tinggal masalah skornya. Belum tampil saat ini, tidak apa-apa. Ya, berarti perilaku ball versus brick sudah jadi. Nah, kalau bolanya keluar dari ruangan, kita mainkan suara out, kurangi nyawanya dengan 1, dan kembalikan bolanya serta bednya ke posisi semula. Ya, gunakan event namanya other, ada outside room. Ya, kita lakukan deh. Jika bola keluar dari ruangan, ya, other, lalu ada outside room di sini. Mainkan suara out. Out. Lalu, apa tadi ya? Kurangi nyawa. Nah, maka saya harus ngasih nyawa dulu. Ya, balik lagi ke objek bed. Di event create, saya harus set life-nya 3. Baru di sini bisa saya kurangin. Set life negatif 1, dan jangan lupa relatif ya. Setelah itu baru si bolanya saya jump to start. Dan bednya juga jump to start. Bed. Ya, dan di sini saya sekalian akan mengacakkan arahnya lagi. Ya, direction, kiri kanan, serong, dan speednya saya ulang lagi 8. Ya, ini alias ngeriset. Ya, mereset si kecepatan bolanya. Walaupun bolanya saat ini kecepatannya konstan sih. Oke, kita tes. Ya, dan kali ini sengaja keluarkan aja bolanya. Nah, suaranya sudah. Ya, suaranya sudah. Jam to start-nya yang tidak jalan kayaknya ya. Oke, jam to start di sini sudah dicek apakah ini jam to start-nya adalah self. Lalu si object bed juga sudah. Kemudian moving direction-nya ke arah bawah. Oke, kita akan hilangkan dulu yang start moving ini. Ya, lalu kita cek apakah bolanya sekarang bisa kembali ke ruangan. Ya, sekalian saya geser posisi bed saya ya. Nah, ternyata bed saya tidak balik nih, ya, dia tidak mau. Ya, ini akan saya tukar posisinya. Jadi yang dikembalikan dulu adalah objek bednya, baru si objek ball-nya. Ya, set live-nya ini sudah di set 3, kemudian waktu outside room, set live relatif to 1, ini pastikan loop-nya false, kita coba lagi. Ya, seninya bikin game memang gini, kalau yang kita
kerjakan ini tidak sesuai dengan harapan, ya kita harus benarkan skripnya ya, atau code-nya di sini. Oh, oke. Ini masih belum bisa balik ya. Saya akan coba cek dulu untuk action apa saja yang perlu dilakukan ya untuk bisa melakukan yang ini. Ya, kembalikan bola serta bat ke posisi semula. Oke, nah bugnya ini terjadinya karena satu hal yang sebetulnya cukup sederhana sih ya. Kalau teman-teman ingat, pergerakan atau speed dari bola saya adalah 8. Ya, artinya adalah ketika dia keluar dari ruangan, ya dia kan di jump to position nih. Ya, jump to position sehingga dia kembali ke posisi semula, bat-nya itu juga dikembalikan ke posisi semula. Nah, tapi pada frame yang sama, bolanya itu akan mencoba bergerak. Ya, bukan mencoba lagi, dia memang lagi bergerak. Ya. Nah, kalau posisi bolanya ini terlalu dekat dengan bat, misalkan seperti ini tadi, ya, ini keadaan awal saya, maka si bolanya ini akan ketika kembali, ya, lalu gerak, dia akan langsung nabrak sama batnya. Ya, ilustrasinya gini ya. Nah, begitu bola saya keluar dari ruangan, ya teman-teman tadi kan dengar suaranya sound out, tapi bersamaan juga bounce-nya ikut main. Ya, itu karena ketika dia keluar dari ruangan, bolanya dikembalikan ke posisi semula, tapi pada saat yang sama dia tabrakan lagi dengan dengan bat. Ya, maka untuk menyelesaikan hal itu, bolanya naikkan aja agak tinggi di sini. Ya, atau silakan dicoba-coba sendiri, kira-kira ukurannya 8 piksel jauhnya. Ya, kalau bola dan bat-nya cukup jauh, maka yang terjadi adalah seperti ini. Nah, sekarang bat saya bisa kembali ke kondisi semula, bolanya juga kembali ke posisi semula, walaupun langsung mantul ya. Dan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Ya, itu tadi sedikit bug kecil ya. Hanya penempatan bolanya aja ternyata memiliki pengaruh terhadap game kita. Ya, enggak apa-apa. Itu memang seninya bikin game ya. Kadang ada bug yang rasanya pertama-tama mungkin enggak masuk akal banget. Ya, tapi kita harus sering-sering latihan untuk bikin game ya, menyelesaikan bug, mencari kira-kira ini penyebabnya apa dan solusinya bagaimana. Lama-lama nanti seiring dengan waktu teman-teman akan terbiasa kok ya. Jadi jangan patah hati dulu kalau game yang dibikin sekarang ini ternyata banyak errornya atau banyak bugnya. Nah, kita akan buat objek bantu untuk memeriksa apakah brick merah sama brick biru ini sudah habis ya, supaya kita bisa lanjut ke level berikutnya atau ke layar Ubin misalkan atau bahkan game end. Ya, saya akan hanya sekedar akan ngasih pop-up message gitu aja ya, Ubin. Nah, kita akan mengecek ini di event step dari objek bantu. Ya, kenapa diceknya di sana? Karena sebetulnya bisa sih ini dibuat di collisionnya objek brick red sama objek brick blue. Ya, saya akan duplicate ini dulu. Untuk collision dengan brick yang blue, dan skornya ganti ya tadi, ini nilainya 100 relatif. Setelah tabrakan, ya setelah menghilangkan red sama blue, teman-teman boleh ngecek di sini sih sebetulnya ya. Jumlah brick birunya berapa, jumlah brick merahnya berapa.
Ya, tapi itu bisa juga dilakukan di event yang lain. Ya, di sini dikerjakan di event step, juga step. Ya. Actionnya namanya test instance count. Ya, objeknya tinggal di set mau merah dulu atau biru dulu terserah. Ya, numbernya 0, operationnya equal to. Oleh karena itu, saya akan buatkan satu buah objek bantu yang tidak punya sprite apapun, dan jangan lupa letakkan dia langsung di level. Ya, saya akan taruh di ujung kanan, ujung kiri atas ini. Ya, baru objek bantunya saya siap kerjakan. Eventnya adalah step. Di sini ada bikin step sama end step, dan ada stepnya sendiri. Pakai aja yang step secara umum. Ya, step, kemudian test instance count, ikonnya seperti ini. Ya, ada simbolnya objek, terus 1, 2, 3. Oke, seret. Objeknya saya cek yang merah dulu. 0 equal to, tambahkan blok, lalu tes yang merah. Tes yang satunya. Ya, kalau tadi ngecek yang merah dulu, berarti sekarang waktunya ngecek yang biru. Kalau tadi yang biru, berarti waktunya ngecek yang merah. Ya. Oke, seperti ini. Kemudian saya kasih blok lagi, tapi jangan kebalik ya. Nah, seperti ini. Misalkan saya kasih message sajalah, info level 1 complete. Lalu mestinya next room ya, tapi saya tidak punya next room, jadi saya langsung end game aja misalnya. Oke, lalu skor sama nyawa kita tampilkan sekalian dengan bantuan objek bantu, ya, dengan eventnya draw. Draw, saya pakai draw GUI aja. Lalu gambar skor, ya, skornya diletakkan di mana, mari kita lihat roomnya dulu. Ya, misalkan skor saya letakkan di sini, lalu nyawanya saya letakkan di sini. Ya, agak beda sama slide ya. Tadi slide nyawanya di sini, skornya di sini. Ya, saya akan bikin skornya di sini. Nah, ini adalah posisinya X0, Y-nya 464 ya. Lihat ujung kiri bawah sini ya. 0, 464, oke. Draw score 0, 464. Captionnya bebas. Lalu draw live images, cuman sprite-nya saya lupa masukkan. Saya tambahkan sprite-nya dulu. Nah, ini dia live. Sprite live. Baru saya bisa pakai untuk draw live images. Ya, yang simbolnya hati ada 3. Kalau hatinya cuma 1, ini namanya draw live saja. Nanti keluarnya adalah live.2 berapa. Ya, ini sudah kita coba mestinya pekan lalu di pertemuan lab 1. Oke, posisinya saya belum tahu. X-nya di berapa. Buka room-nya lagi. Mungkin kira-kira di sini. Ya, karena tadi ada 3. Ya, nyawanya 3. Maka saya coba sediakan 3 kotak. 5, 9, 2, dan 4, 6, 4. Sorry. Sini. 5, 9, 2, dan 4, 6, 4. Sprite-nya adalah sprite live. Oke. Nah, sekarang untuk mempercepat permainan, ya, destroy instance-nya saya curangin dulu. Tadinya other, tapi sekarang objeknya saya ganti ke objek break crate, ya, untuk collision dengan objek break crate-nya. Kalau yang ini saya ganti jadi bukan other, tapi objek break blue. Ya, ini untuk ngecek
mempercepat pengecekan game end-nya. Karena tadi kalau teman-teman lihat desain saya, ini brick red sama brick blue-nya banyak banget. Ya, kalau diatur seperti permainannya, kelamaan nanti. Jadi saya akan curangin dulu sebentar, destroy instance-nya. Nah, seperti itu. Nah, benar ya. Ketika semua objek merah dan biru saya hilang, maka muncullah message box-nya level 1 complete. Dan ini kalau saya oke, game end. Sebaliknya, kalau nyawanya berkurang, nah ini saya kembalikan other sekarang. Karena ternyata cepat banget ya selesainya gamenya kalau di-destroy semua. Ya, dan sekarang saya akan sengaja membuat bola saya jatuh. Ya, perhatikan di ujung kanan bawah life saya berkurang. Ya, dan skornya nambah juga nih. Ya, cuman kalau ada yang komen nggak kelihatan nih warnanya kok merah ya. Sorry, warnanya merah. Warnanya putih. Ganti warna bisa nggak ya kira-kira? Oke, kita akan coba pakai settings text color ada di mana ya? Nah, ini rasanya set color. Saya akan coba lakukan di create. Set color warnanya hitam aja deh. Semoga dengan ini teks kita berubah warna jadi hitam. Nah, betul ya, warnanya hitam. Oke, jadi secara gameplay saya rasa breakout kita sudah jadi ya. Tinggal nanti untuk latihan, tadi kita sepakat bahwa brick yang grey, yang abu-abu, kalau ditabrak itu skornya berkurang dan dia nggak hilang ya. Saya belum bikin, nanti silakan dibuat sendiri. Ya, dan ada sedikit tambahan tantangan untuk teman-teman di rumah ya. Ketika permainnya dimulai, bolanya itu langsung gerak. Ya, kemudian kalau bolanya keluar ruangan, bolanya juga akan langsung gerak. Tidak ada waktu respons yang cukup untuk pemain. Nah, ini betulinnya gimana? Nah, coba selesaikan dengan cara ini. Ya, misalkan pemain itu harus menekan tombol spasi terlebih dahulu untuk bisa melontarkan bolanya dari bed. Ya, jadi keadaan awal itu bolanya diam. Kalau ditekan spasi, itu baru dia jalan entah ke kiri atau ke kanan, yang random tadi. Ya, untuk saat ini abaikan aja kalau pemain itu nanti ternyata menekan tombol spasi, bahkan ketika bolanya itu bukan di atasnya bed. Ya, tidak apa-apa. Itu nanti akan kita baru bisa betulkan setelah kita belajar konsepnya variabel. Ya, tapi variabel itu baru diajarkan kira-kira 2 pertemuan lagi. Ya, untuk sekarang abaikan dulu. Ya, yang penting ketika pertama kali bolanya muncul itu jangan gerak. Ya, sama dengan halnya ketika bolanya itu keluar ruangan, waktu kembali ke tempat itu jangan gerak dulu. Ya, hanya gerakkan bolanya ketika tombol spasi itu ditekan. Ya, ini silakan dicoba sebagai latihan mandiri ya, supaya lebih tertantang untuk membuat gamenya. Ya, sekaligus melatih diri dalam pengembangan game menggunakan Game Maker. Ya, tantangan yang lain masih banyak nih. Ya, tadi ada bonus. Ya, yang bad. Ya, coba dibuat misalkan ketika bolanya itu menabrak bed, entah yang biru atau yang merah, atau silakan gunakan brick yang lain yang dikasih, ya misalkan yang rainbow.
ya, ditaruh di level. Nah, kalau brick-nya yang rainbow itu dihancurkan, ya, kesentuh sama bola, tabrakan sama bola, munculkan bonus yang W ini. Ya, munculkan bonus yang W. Nah, W-nya ini akan turun dari posisinya si brick-nya yang rainbow tadi. Ya, dia turun. Kemudian, kalau ditabrak sama bed, maka bednya akan jadi lebih lebar. Ya, bednya menjadi lebih lebar itu berarti kita mengganti objek bed menjadi objek bed yang big. Nah, mengganti sorry, ini tadi apa yang terpindah ya? Semoga tidak mengganggu. Nah, mengganti sebuah objek menjadi objek lain itu bisa menggunakan yang ini. Ya, namanya change instance. Ya, nanti silakan dieksplorasi sendiri, ya, atau pada pertemuan berikutnya kita akan coba menggunakan action ini ya, change instance. Ya, untuk sekarang, ya, kalau memang mau dikerjakan, maka silakan dieksplorasi sendiri terlebih dahulu. Ya, tapi kalau bingung caranya menggunakan change instance, maka silakan tunggu lab yang berikutnya. Kita akan mencoba menggunakan action tersebut. Nah, saya rasa untuk yang bagian ini, untuk lab ini, ya, breakout-nya sudah jadi secara garis besar. Ya, jangan lupa nanti teman-teman bisa mengembangkan gameplay-nya ya dengan berbagai macam resource dan keterangan yang tadi sudah disediakan. Ya, kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan, langsung aja tanyakan di Google Hangouts group chat ya, atau teman-teman di luar Ubaya silakan aja langsung tulis di kolom komen di bawah. Ya, sampai sini dulu untuk pertemuan kita kali ini. Minggu depan kita akan ketemu lagi dengan topik yang berbeda ya. Sampai jumpa lagi.